Pokoknya amal-amal soleh nggak merasa lezat, nggak merasa nikmat. Karena mengapa? Belum dikasih masukan-masukan, ilmunya belum nyampe. Jadi nggak membangun kesadaran di otaknya. Jadi sekarang umat Islam itu nggak merasa butuh sholat karena nggak belajar ilmu sholat, gitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi ibadihil muttaqin. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi ibadihil muhsinin. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini di waktu duha ini Allah cerahkan kita dengan matahari yang luar biasa dan tidak bisa terkalahkan cahayanya dengan cahaya manapun. Inilah ibaratnya jika hukum syariat berlaku dengan sistemnya, itu sistem Islam berlaku, ya, sistem manapun itu bisa pasti kalah, pasti kalah. Jadi sistem-sistem jahiliyah, sistem buatan manusia yang sekarang sedang jaya-jayanya memimpin peradaban manusia hari ini, itu ketika muncul nanti sistem Islam, itu ibaratnya cahaya matahari di siang hari pasti dan pasti mengalahkan semua cahaya listrik yang kita punya. Meskipun barangkali kita nyalakan nih Pak, lampu 1000 watt. Nggak ada artinya tuh 1000 watt. Gampangnya kalau kita di negeri kita, hukum buatan Belanda yang orang bilang KUHP, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukum Allah. Luar biasa. Makanya kalau menegakkan hukum Allah dan tegaknya hukum Allah, maka terjadilah keadilan yang luar biasa. Adil, betul-betul adil. Makanya seorang mukmin harus rindu tegaknya hukum syariat dan berjuang untuk menegakkan hukum tersebut. Itu ciri mukmin sebenarnya. Ciri muttaqin, ciri muhsinin. Nah, itu jadi punya keinginan, namanya niat. Sesuai dengan tema kita, sekarang pertemuan kedua, kita bicara tentang babun niyah. Babun niyah. Jadi jamaah Darul Istiqomah, hari ini kita hadir di bawah 400 orang. Alhamdulillah, ini banyak banget temannya. Ini bisa dilihat, ini kita lihat coba. Ini ajaibun niyah, saya ulangi, ajaibun niyah. Keajaiban niat. Dahsyatnya niat. Bahkan niat itu bisa dikatakan separuh perjalanan. Jadi kalau kita berjalan 1000 meter, udah 500 meter dengan niatnya. Bahkan dalam hadis dinyatakan, seseorang yang berniat baik, belum melakukan perbuatan yang diniatkan saja, sudah dicatat pahala. Ketika diperbuat, dilipat gandakan. Sementara ada niat buruk, nggak dicatat. Kalau belum dilaksanakan. Dan ketika berniat buruk, lalu dia gagalkan, dapat pahala. Ya bukan berarti kita besok berniat buruk lah mencuri, nggak jadi. Bukan begitu maksudnya. Itulah rahmatnya Allah. Ini bicara ajaibun niyah. Ajaibun niyah. Keajaiban niat. Nah, dari niat yang dipancangkan pada diri kita, diri seseorang, maka nanti akan muncul al-a'mal. Amal-amal, perbuatan-perbuatan. Perbuatan diwujudkan dalam dua bentuk. Qaulun, ini makanya titik 2 ya, qaul, perkataan. Jadi kalau kita sedang berkata itu berbuat sebenarnya. Memang pekerjaannya berbuat, pekerjaannya berucap. Ya. Ketika kita ngasih ilmu, itu kan berbuat. Untuk apa? Untuk mengubah mindset, pola pikir. Nanti ketika pola pikirnya ada konsepnya begini,
akibatnya begini-begini, sebabnya begini, di akibatnya begitu, untuk ilmu itu. Maka muncul nanti hanya pola tindak. Nah, tindak ini namanya al-fi'l. Fi'lun. Karya nyata. Bukan ucapan doang. Diperbuat. Misalnya contoh, kita diajarkan tentang fadhailul a'mal, keutamaan amal, tentang bagaimana fadilahnya sholat malam, sholat tahajud. Memang belum diamalkan, tapi langsung disampaikan fadilahnya begini, 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 sampai caranya begini, nanti akibatnya begini, begini. Itu nanti akan ada membangun kesadaran bahwa ternyata ini penting sekali. Kalau tidak melakukannya rugi saya. Seperti itu, Pak. Nah, ketika kita merasakan suatu kebutuhan, ada sadar nih, kesadaran. Maka nanti muncul fi'lun, kerjakan sholat malamnya sekali, 2 kali, sampai nanti lebih dari 40 kali berturut-turut, nggak pernah lowong-lowong, dan merasakan kecanduan sholat malam, merasakan kenikmatan, kelezatan, dan nanti berdampak dalam kehidupan keseharian seperti itu. Jadi pertama itu mindsetnya dulu berupa ilmu, dan ini harus dibuat kaul, perkataan, ucapan-ucapan. Itulah ideologi misalnya, mabda, pandangan hidup. Dari diberikan pemahaman pandangan hidup, katakanlah ada 3 pandangan hidup. 1, pandangan hidup komunisme, kapitalisme. Yang berikutnya mabdaul Islam. Ini pandangan hidup menurut wahyu para nabi sampai Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat sampai tabi'in, termasuk kita. Kita ini kan orang beriman, pastilah mabdanya mabda apa? Mabdaul Islam loh, Pak. Pandangan hidup Islam. Rasanya sangat aneh ya. Kalau orang Islam mabdanya adalah mabda komunis. Aneh, Pak. Betul nggak? Atau orang kapitalis, pandangannya pandangan Islam, kayaknya nggak mungkin lah. Jadi lurus, kalau dia orang Islam pasti ya, yang cocok itu kafahnya, dia pun pandangan Islam, tutur katanya secara Islam, tindakannya Islam, ya, mengolah keluarga secara Islam, mengolah masyarakat secara Islam, mengolah negara pun dengan aturan Islam. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Lah ini semua kan dari niat. Nanti keajaiban niat. Nah, itu mula-mula diolah dulu dari kaulun, bentuk tindakan nanti. Gitu. Ya. Jadi membangun kesadaran. Perbuatan yang bagus itu dengan kesadaran. Kira-kira begini. Anak belum bangun, kita udah ajak ke masjid. Tarik aja. Itu kira-kira tuh anak merasa nyaman nggak? Nggak. Kalaupun nyampe juga dia merasa berat karena belum tumbuh kesadaran. Sadarkan dulu. Gitu. Di orang kita ini sekarang nggak merasakan lezatnya sholat, ya, nggak merasakan lezatnya berpuasa, nggak merasakan lezatnya zakat, sedekah, infak, nggak merasakan lezatnya bagaimana silaturahmi, lezatnya mengaji begini, nggak merasakan lezatnya berbuat jujur. Pokoknya amal-amal soleh nggak merasa lezat, nggak merasa nikmat. Karena mengapa? Belum dikasih masukan-masukan, ilmunya belum nyampe. Jadi nggak membangun kesadaran di otaknya. Jadi sekarang umat Islam itu nggak merasa butuh sholat karena nggak belajar ilmu sholat, gitu loh kira-kira. Dia nggak merasa butuh bersedekah karena berat bagi dia, karena belum ada mindset, pandangannya belum nyampe. Makanya begitu pentingnya ilmu. Jangan puas dengan sholat doang, tapi nggak pernah belajar ilmu sholatnya gitu loh. Bahkan nanti saya ekstrimnya, Pak, kawan-kawan kalian, nikmatnya berpolitik. Saya ingin mengatakan jamaah pengajian itu harus ngerti politik, dan wajib tahu politik. Sampai kita bahas wudhu saja larinya ke politik, kira-kira begitulah. Dan ternyata politik itu bisa mengajak ke surga.
Tapi kalau nggak punya ilmunya politik secara Islam, bisa jadi berpolitik malah masuk neraka. Bisa. Dasar dari niat itu. Jadi dibangun niatnya. Kamu berpolitik niatnya apa? Kan sekarang ada istilah tuh, jangan menggunakan politik identitas ya. Kan ada narasi begitu Pak sekarang. Ya, jangan menggunakan politik identitas. Maksudnya sih jangan menggunakan identitas Muslim. Ya, yang nggak boleh itu menggunakan identitas Muslim atau identitas keagamaan, di mana agama menjadi alat politik. Itu haram dan itu menyebabkan ke neraka itu. Dan menyengsarakan orang banyak nanti kalau agama dijadikan alat politik. Dipahami nih maksud saya. Ini mindsetnya. Tapi kalau agama menjadi dasar berpolitik, landasan berpolitik, ya apa sih politik itu kan sebenarnya di ayah su'nu al-ummah. Urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup manusia banyak. Orang umum, umat. Siapa yang bermain politik itu? Dua. Pemerintah dan rakyat. Pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan, dialah yang memanage, ya, memanage supaya negara itu jadi baik. Dalam halaman ke-31 dalam kitabnya lupa saja ini. Imam Al-Mawardi. Jadi lupa ini. Saya nggak bawa ini. Al-Ahkamus Sultaniyah, maaf, ingat. Kitab Al-Ahkamus Sultaniyah di rumah saya itu bukunya, judulnya itu Al-Ahkamus Sultaniyah, halamannya halaman 30. Karya Imam Al-Mawardi. Dia katakan tugas pemerintah terutama ini, Al-Imam gitu. Al-Khilafah ya. Fi khilafatin nubuwah li khirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan dengan manhaj kenabian. Ingat nih, kepemimpinannya dengan manhaj kenabian, metode nabi. Fungsinya dua. Li khirasatid din wa siyasatid dunya. Untuk menjaga, memelihara kemurnian agama. Satu. Jadi tugas, katakanlah kalau sekarang ini kepala negara bersama menteri-menterinya, lalu gubernur-gubernurnya, itu tugasnya apa? Untuk menjaga kemurnian agama. Presiden itu agama dipelihara. Bukan merawat yang menista agama gitu loh. Itu begitu sebenarnya. Yang kedua, karena agama itu paling penting dalam Islam itu. Agama itu adalah berbicara seluruh sektor kehidupan. Ekonomi, budaya, semua itu agama. Jadi dalam Islam itu bukan sekuler. Agama bagian dari segala-galanya, bukan. Justru agama merupakan segala-galanya dalam mengatur kehidupan. Karena wahyu langsung dari Allah. Yang kedua, wasiyasatid dunia. Untuk mengatur urusan dunia. Gitu loh. Nah itulah politik dipegang oleh penguasa. Di mana penguasa itu bagaimana kehidupan dinamis, baik, begitu. Lalu rakyat mengontrol. Kalau baik, rakyat mendukung, gitu loh. Kalau nggak baik, rakyat wajib menasihati pemimpinnya. Itu merupakan bentuk kasih sayang rakyat kepada pemimpinnya. Jadi kalau rakyat melihat ini kok banyak yang korupsi, kok banyak pada bohong, sebagainya, wajib rakyat menasihati pemimpinnya. Tawasabil haq wa tawasabil sabr, kira-kira begitu. Jadi ibu rumah tangga pun harus tahu gitu kondisi pemerintahan. Harus tahu. Jadi malah kalau dalam kasus memilih pemimpin itu dalam Islam kan bukan rakyat langsung. Ada namanya Majlis Syuro. Orang-orang tertentu saja. Dalam bahasa Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan wakil, bukan orang langsung. Jadi, orang umum milih enggak. Jadi nggak bisa kalau orang umum secara umum itu nggak bisa.
Itu sistem demokrasi. Islam nggak begitu. Jadi orang-orang yang hikmah itu kan hebat, Pak. Orang-orang pilihan yang milih pemimpin itu bukan orang sembarangan. Ini baik. Nah sekarang kan kita kecebur di alam demokrasi, ya sudahlah. Yang penting rakyat didewasakan, memilih pemimpin sebagaimana seorang Imam Bukhari, Imam Muslim, memilih hadis-hadis. Ini hadis ini disampaikannya, perawinya ini pembohong nggak sih? Ini yang merawikan hadis ini kalau kencing berdiri atau nongkrong, gitu loh. Nah begitu milih pemimpin, rakyat kita itu harus tahu ini pemimpin punya track record bagus nggak nih orang? Paham nggak Pak? Kalau memang bagus, oh pernah pengalaman memimpin sebuah provinsi tertentu, berhasil nih orang. Ya ini kita pilih, begitu. Jangan udah ketahuan track recordnya buruk, malah kita karena modal pencitraan, kira-kira begitu loh. Itu Islam saya begitu. Itu jadi memilih pemimpin itu ibarat seorang yang berbicara tentang sanad atau jalannya hadis. Begitu Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim itu ahli hadis Pak. Beliau itu hadis-hadis banyak banget. Banyak yang disortir. Banyak yang nggak dipakai. Tapi ini hadis dhaif. Dhaif masih boleh. Ini hadis maudhu, hadis palsu. Ngakunya jujur, padahal pembohong. Kira-kira begitulah. Ini jadi orang yang memilih pemimpin itu sepertinya orang yang meleksi perjalanan hadis, Pak. Sanadnya ini sahih, benar, apa terputus, gitu. Begitulah pentingnya dalam Islam. Ya. Nah, itu semua itu kan dari qaulun wa fi'lun, Pak. Ya. Semua gerak. Saya kalau bicaranya banyakkan nukik ke masalah pemerintahan, ya nggak apa-apa, contoh aja. Nah, itu semua itu nanti ada ilmu tentang begitu pentingnya niat. Saya meniat punya negara yang baik, kira-kira begitu. Terus, maka bentuk amal dalam bentuk bagaimana roda pemerintahan, politiknya, ekonominya, budayanya, sebagainya. Action punya konsep seperti itu, maka terjadi at-taghyir namanya. Apa taghyir? Perubahan. Berubah minaz zulumat ila nur. Dari gelap menjadi terang. Katakanlah kita berada di satu tempat dulu gelap, makin gelap. Ternyata dari kegelapan yang sangat gelap ada bintang satu. Ini dunia rusak banget. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang jujur disingkirkan, pembohong maju. Kan gelap nih Pak. Rakyat nggak tahu yang benar, tahu yang salah. Ternyata ada satu yang benar, satu aja. Bintang kejuaraan di sana. Bermanfaat nggak satu bintang? Wah, akan terkenal dia. Kayak sapi hitam semua, 1000 sapi hitam semua, satu putih. Terkenal nggak yang putih? Beruntung Pak. Beruntung kita di tengah kejahilian yang luar biasa. Tapi muncul satu orang atau dua orang yang tampil beda. Itu akan muncul Pak dalam bahasa Al-Quran, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Kemarin saya ngobrol dengan aktivis partai tertentu. Semua partai setuju undang-undang tentang PPKN. Di situ nanti isinya kalau setuju itu undang-undang, maka pergaulan bebas jadi gampang. LGBT bisa berjalan mulus, karena memang undang-undangnya disahkan oleh DPR, kira-kira begitu. Ternyata cuma satu partai yang menolak. Yang lainnya setuju. Bahkan partai-partai yang katanya partai Islam, dan semua anggotanya nggak ada orang luar Islam, semuanya Islam. Bahkan banyak anak kiai, banyak kiai pula, menyetujui undang-undang yang bisa mengesahkan pergaulan bebas. Cuma satu partai yang menolaknya, walk out ya. Begitupun undang-undang cipta kerja misalnya, yang menyengsarakan rakyat, justru menguntungkan konglomerat. Semua partai setuju, cuma satu partai begitu yang nggak setuju. Undang-undang bagaimana ini ibu kota baru, semua setuju. Cuma satu partai yang nggak setuju. Saya pikir ini
bagus banget ini. Partai satu ini nih, ibaratnya bintang satu muncul. Ini Masya Allah, Pak. Ini, jadi jangan takut kalau kebenaran walaupun sendiri hebat, Pak. Begitu. Makanya pasti Pak, di tengah kegelapan ada cahaya, orang akan cari cahaya, itu pasti itu. Ya kan, Pak? Contoh, nih, contoh aja. Bapak menyaksikan Raron. Aneh-aneh. Itu yang dia kejar apa? Tempat yang gelap atau yang terang? Yang terang itu. Begitulah manusia, kata fitrah manusia mencari yang terang. Nanti akan muncul. Makanya konsisten kalau berbuat baik. Kalau benar harus muncul aja. Jangan usah takut. Begitu. Siapa sih yang gak mau ke surga? Pasti ke surga. Akan nanti saya sampaikan tentang babu niat ini. Ya. Orang ahli surga kangen ke surga nggak? Saya ulangi nih. Ahli surga kangen ke surga nggak? Kangen, Pak. Ahli neraka, ini cikal bakal ahli neraka ini orang. Kangen ke surga atau kangen ke neraka? Ke surga juga. Ini orang mengamalkan amalan-amalan neraka. Bohong, misalnya curang. Misalnya, contoh aja nih. Niatnya kepengen ke surga apa ke neraka? Ke surga. Ini namanya keder nih orang. Keder nggak? Kepengen pinter tapi main lulu. Pengennya mau pinter tapi main lulu. Ya, nggak mau belajar. Tapi kalau kepengen pinter harusnya belajar. Saya yakin, Pak, saya ingin mengatakan ahli sorga kangen sorga. Ahli neraka jangan sampai kita itu kangen ke sorga tapi nggak termasuk kelompok ke sorga, kira-kira begitu loh. Ya. Dan ahli sorga itu pasti kangen ke sorga, pasti. Tunjukkan bahwa kita itu punya niat ke sorga. Karena punya niat ke sorga, harus punya konsep bagaimana ke sorga. Nanti kita perbuat, caranya ke sorga, kan gitu ya, Pak. Nah, itu ibaratnya hidup ini. Nah, untuk itu pagi ini saya menyampaikan ada 3 surat, ya, bukan surat tanah, atau surat berharga, bukan. Surat yang super berharga, surat Al-Quran. Surat Al-Quran, kita lihat. Satu, saya nggak punya ini. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dicek aja, Pak. Kedua, Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah. Surat Luqman, surat ke-31, ayat 1 sampai 5. Ketiga, suratnya surat An-Naml, surat semut. Surat ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Ini masih kami bahas tentang bab niat. Cara niat yang baik harus punya tujuan dulu. Tujuannya kan niatnya, begitu. Iya. Sudah ketemu, Pak? Kalau kita ketemu dari ayat itu, Pak, 3 ayat ini unik banget. Tolong lihat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita baca bareng dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma wa bil akhirati hum yuqinun. Ulangi, wa bil akhirati hum. Sekali lagi, wabil ulaika ala hudam. Nah, kedua surat Luqman, surat ke-31 ayat 1 sampai 5 juga sama. Ini bunyinya sama. Mirip, banyak yang mirip. Bareng. Alif lam mim.
tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata tunaz zakata wa hum bil lagi wa hum bil akhirati hum yuqinun wa hum bil akhirati ulaika ala hudan mir rabbihim. Sama kan Pak? Sama ya? Al-Baqarah ayat keempat ya sampai ayat kelima itu sama dengan Luqman. Bunyinya tentang wahum bil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Bahasa Quran Masya Allah. Bukan berarti pembolosan, ini bukan. Ini litakid. Untuk menguatkan, untuk menekankan. Supaya diulang-ulang itu supaya satu jangan lupa. Jadi perhatian. Mari tempatkan, posisikan diri kita sebagaimana Quran ingin memposisikan diri kita. Harus begini saya. Harus begini kami. Ternyata satu lagi surat An-Naml. An-Naml. Ayat yang ketiga. Ya. Udah ketemu? An-Naml. Kita baca. Jadi gini. Ayat surat kedua, surat ke-31, surat ke-27. Yang 27-nya kita langkah dulu. Harusnya kan begini. 2, 27, 31. Ini enggak 2, 31, 27. Mengapa demikian? Nanti kita jelasin. Udah ketemu? Kita baca. Ini belum akrab kita. Tosin. Terus tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyara lil mu'minin. Terus yuqimunas wa yu'tunaz zakata wa hum. Ulangi wahum. Wahum lagi. Jadi kata akhiratihum yuqin itu diulang 3 kali dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 4, Luqman ayat 4, dan An-Naml ayat 3. Ya. Mengapa ayat 3? Karena di dalam surat An-Naml, alif lam mim bukan satu ayat. Ya, betul nggak? Itu alif lam mim tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin satu ayat. Ya. Bukan alif lam mim, tosin. Tapi dalam Al-Baqarah alif lam mim satu ayat. Luqman juga satu ayat alif lam mimnya, gitu. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Nggak bisa diterjemahkan. Ya. Para mufassirin itu lebih selamatnya Allahu a'lam bishawab. Seperti Imam Jalalain, ya, Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli. Jadi Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, dua Jalalain. Itu mereka berdua itu Allahu a'lam bimuradi. Allah yang maha tahu tentang maksud dari kalimat alif lam mim atau yasin atau toha atau tosin dan sebagainya. Nah, di tosin itu bukan satu ayat. Kalau di satu ayat ya di ayat 4 ini sebenarnya, gitu loh. Baik. Jadi kalimat wahum bil akhiratihum yuqinun, wahum bil akhiratihum yuqinun, wabil akhiratihum yuqinun. Tidak, ini litakid. Ingat. Siapa mereka yang punya posisi wahum bil akhiratihum yuqinun dan mereka terhadap akhirat mereka yakin? Siapa mereka? Merekanya itu ada 3. 3 ini dalam setiap diri bergabung. Siapa? 1 muttaqin. Ya, hudan lil muttaqin Al-Baqarah ayat 2. Ya, hudan lil
Muttaqin. Quran ini, kitab ini menjadi petunjuk arahan hidup, pandangan hidup, ya, hidayah kepada siapa? Orang bertakwa. Jadi mabdaknya, kalau bahasa gapnya, ideologinya, gitu loh. Ya, jadi sumber ideologi itu adalah Quran. Bukannya kitab Montesquieu, bukannya John Locke, bukan Rousseau, pengarang-pengarang Barat, bukan. Cemen amat. Gitu ya. Orang beriman itu pandangan hidupnya dari Allah. Makanya hidupnya itu mengemban risalah nubuah. Kapan dan dimanapun. Begitu. Kan hebat ya? Ini perpanjangannya Allah dia. Bukan perpanjangannya John Locke dan Montesquieu. Konsep-konsep sekuler. Enggak. Bangga Pak. Bangga kita ini. Dan harus berani. Ishadu bi anna muslimun. Saya ini mempopulerkan yang diembankan Rasulullah dari Allah, gitu loh. Apa kita harus minder? Gitu. Berani. Orang mereka juga aku bangga jadi anak PKI. Masa kita gak bangga? Aku bangga menjadi pengemban risalah Allah. Oh, nggak bangga sih. Oh, gitu loh. Kata kan pengen ke surga. Yang punya surga kan Allah. Nah, gitu. Punya niat lah. Begitu ya. Jangan keder kita. Baik. Jadi muttaqin itu cirinya adalah wabil akhiratihum yakin. Hebat Pak, yakin. Al-Quran enggak menyebutkan begini, wabil akhiratihum yu'minun, bukan. Wahum bil akhiratihum yu'minun, bukan yu'minun, tapi yuqinun. Lebih hebat lagi. Kalau iman percaya sih artinya ya percaya doang Pak. Ini derajat yakin. Kalau yakin itu, beginilah, Pak, nikmat nggak tinggal di sorga? Oh ya, percaya apa yakin? Emang udah ke sorga? Tapi yakin. Pak, nikmat nggak di neraka? Sengsara nggak di neraka? Keblangsek nggak? Jadi maksudnya begini, diantarkan orang beriman, lorong waktu Pak. Hanifan muslimah, lurus dia. Udah bicara Hanifah ya kemarin. Jadi dia seakan-akan walaupun belum nyampe ke akhirat, sudah melihat surga, sudah melihat neraka. Itu pembedanya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, intattaqullah, jikalau kamu bertakwa kepada Allah. Muttaqin nih, yaj'al lakum furqanan. Allah menjadikan kamu furqan, pembeda. Jadi kita ini yang udah ngaji Darul Istiqomah khususnya, dan kita semua ini harus tampil beda, Pak Bandrio, Pak Wahyu, ya, Pak Torik. Torik kan jalan ya, harus tahu jalannya. Ya, Pak Mahmudin dan semuanya kita yang hadir di sini. Beda kita, harus beda Pak. Beda. Bedanya apa? Kita ini walaupun badan masih di dunia, hati udah di akhirat. Itu bedanya. Ya. Ya enggak? Harus begitulah. Jadi, makanya jangankan lagi seriusnya, bercanda saja, ingatnya mati. Bercandanya saja, ingatnya alam kubur. Ini canda saya mengantarkan ke surga atau candanya ke neraka. Apalagi seriusnya. Wah, tampil beda, Pak. Sehingga nanti kaulunnya, pi'lunnya, beda dengan orang umum. Beda, harus beda kita hidup ini. Jangan kaulun sampai lu bertolak belakang ya. Iya. Kaulunnya A, tahunya kaulunnya B. Iya. Itu ya. Kantong saya ada 11 triliun. Astagfirullah. Gitu ya. Itu muttaqin Pak. Nanti kalau dia wabil akhiratihum yuqinun, memposisikan meskipun raganya, badannya masih di dunia, ke pasar. Tapi ketika di pasar, dia sudah nyampe di akhirat. Nggak mungkin ya. Berjualannya bohong, nggak mungkin. Dia jadi anggota DPR. Nggak mungkin. Dia mengetok palu menyetujui yang ke arah neraka, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Dia jadi presiden, nggak mungkin. Begitu, nggak mungkin. Karena dia udah di akhirat. Maka dunia jadi hebat. Begitu dikatakan, fi hirasatid din wasiyasatid dunia. Memelihara agama dan memakmurkan dunia. Jadi dia manfaatkan banget jabatannya.
untuk ke akhirat, untuk ke surga. Mumpung dikasih jabatan. Ya, tanda tangan masih berlaku. Terserah tanda tangan itu. Mau keburukan atau kebaikan. Mau hak atau batil. Kan begitu. Mumpung punya jabatan. Kita pun orang awam, orang yang biasa, manfaatkan. Dikasih takdir orang-orang awam biasa. Bisa jadi lebih mudah ke surganya. Kan begitu. Insya Allah. Yang kedua, disebutkan nih, maaf bukan belum kedua. Disebutkan orang yang sampai ke akhirat, pandangannya, ulaika ala hudan min rabbihim. Ini ciri orang yang dapat hidayah. Wa ulaika humul, ini orang yang beruntung. Jadi kalau ingin beruntung, jadikan jiwa kita sudah di akhirat, meskipun masih di dunia. Itu mutakin. Yang kedua, Luqman. Surat Luqman. Cek lagi. Ya. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Jadi Quran itu, kitab ini, itu menjadi petunjuk jalan hidup hidayah dan rahmat kepada orang yang muhsin, ihsan. Ihsan. Ihsan itu selalu berbuat baik kapan dan dimanapun. Ketika lagi orang rame pun baik, ketika orang nggak lihat pun tetap berbuat baik. Bukan karena riya lagi banyak orang jadi orang baik. Kan begitu. Diam-diam malah dia berbuat sesuatu yang buruk. Kan begitu. Jadi menampilkan orang jujur padahal pembohong. Itu kan namanya nggak ihsan ya orang. Ya, orang ihsan itu ibarat orang berpuasa, ada ataupun nggak ada orang puasa, tetap nggak makan, nggak minum di siang hari. Walaupun nggak disaksikan orang, tetap dia berpuasa. Itu namanya dilatih jadi orang ihsan. Kita kan sekarang aneh nih Pak. Puasa mah puasa, tapi korupsi jalan terus. Mana manfaat puasanya? Kan begitu ya? Oh, ini kagak nyambung ini, kagak nyambung. Ya kan? Tuh. Nah, orang ihsan itu cirinya wahum bil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul. Sama kan dengan mutakin? Jadi melekat itu, otomatis. Ada teman saya Ihsan Solihin, panggilnya Icang. Sayang nama Pak. Iya. Makanya nanti mudah-mudahan kepala pimpinan KPU-nya Ihsan namanya. Ihsan, jadi orang baik. Yang benar katakan benar, yang salah kan. Tapi kalau namanya bukan Ihsan, nanti yang menang jadi kalah. Tapi sekarang banyak juga Pak namanya Ihsan, tapi curang juga. Nah, baik, berikutnya. Terus berikutnya nih. Ini hebat Quran. Insya Allah. Ini kita rindu ngaji lagi nih. Apa? Surat An-Naml ya. Ya. Tosin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Inilah Al-Qur'an dan kitab yang nyata, penjelas. Hudan wa busyra lil mu'minin. Petunjuk dan kabar gembira kepada orang beriman. Jadi dikasih kabar gembira nih orang beriman. Terus alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum, akhirat mereka yakin. Jadi 3 sejoli ini ya. Orang bertakwa, orang berihsan, dan orang beriman itu memiliki kehidupannya, badan di dunia, jiwa di akhirat. Jadi maaf, bahasanya gampang gini. Pak Mahmudin itu melekat mutakinnya, muhsininnya, dan juga mukmininnya. Udah otomatis. Orang itu punya melekat 3. Takwa, kehati-hatian dalam bertindak. Ihsan, selalu berbuat baik kapan dan dimanapun. Mukmin, orientasinya adalah akhirat. Otomatis itu. Itu
dimiliki. Nanti ada keajaiban niat. Orang-orang yang muhsin itu punya keajaiban niatnya apa? Nanti makanya perlu nanti pelajari niat apa yang baik. Supaya membuat sebuah taghyir, sebuah perubahan dari zulumat ilan nur. Biasakan niat. Ya, jadi biasakan niat. Dan niat itu cirinya punya kesadaran dulu, membangun kesadaran baru niat. Kalau nggak ada sadar nggak bisa niat. Ya. Jadi, kalau orang lagi mabok diajarin nggak bisa. Niat tuh di perjalanan bertengkar atau di akhir bisa nggak berubah? Bisa aja. Bisa, ya? Di perjalanan dia berubah niat. Contoh, Umar bin Khattab awalnya dia bukan untuk menjadi sahabat Nabi, enggak. Keselnya nggak kepalang ini, karena adiknya ikut bersama Nabi. Jadi zamannya Rasulullah. Begitu nyampe ke rumah adiknya, terdengar suara, ada bacaan Toha, surat Toha ya, ada ya, ada kan gitu. Ma anzalna Qur'ana litasqa. Begitu mendengar, pintu hidayah masuk. Lalu Umar mengatakan, hei adikku, itu apa yang kamu baca? Makin takut tuh adiknya. Jangan-jangan saya mau dibunuh nih. Padahal di hatinya Umar itu, kok ini bacaannya luar biasa ini. Menyentuh hati. Tanya lagi, mana Muhammad? Aku mau ketemu. Wah, makin takut nih. Datanglah ke Rasulullah. Rasulullah orang tenang. Langsung berbaiat. Umar bin Khattab berbaiat. Mengakui kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengakui kepemimpinan Rasulullah. Ini orang hebat, nggak sembarangan. Itu hidayah. Di akhirat nanti Pak, kita nanti akan dipanggil bersama pemimpin kita. Ada orang punya duit sama kita. Seperti dari susah mungkin lagi untuk sekolah. Dan kita niat ya kena Allah. Nah, nanti pas ini waktu berjalan kita pasti ada kebutuhan atau apa gitu dia cuek, dia nggak ini. Oh, dalam hati nggak diungkapkan. Dulu nggak inget gua bantu lu gini. Nah, mana niat kita jelas tadi rusak nggak gitu ya? Yang pertama jangan diucapkan dulu apa dalam hati aja, tapi kita luruskan lagi. Udah, saya kan niatnya baik. Apa saya? Balikin lagi ya? Iya. Jadi kalau ada perbuatan ini orang kagak inget dulu kan gua bantu. Kesel kadang-kadang. Iya. Itu kalau ada perasaan gitu Pak, jangan diucapin. Ya. Tahan aja. Insya Allah nggak gugur amal kita, masih dalam hati. Ya. Allah tahu, tapi belum diucapin. Kan niatnya buruk gitu. Ya. Nah, terus kita luruskan lagi, kita istighfar, astagfirullah. Kok begitu ya saya? Luruskan lagi, ya sudah saya ikhlaskan. Nah gitu loh. Iya. Ya. Sama kayak Abu Bakar yang nggak masih sedekah itu ya. Iya. Jadi kembali Umar bin Khattab akhirnya berbaiat masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya sampai akhir hayatnya. Pemimpinnya hanya Rasulullah, tidak yang lain. Begitu. Di akhirat nanti yauman nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari dipanggil setiap orang manusia dengan pemimpinnya. Nanti dipanggil tuh wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Nanti ada rombongan ke surga, ada rombongan ke neraka. Nah, nanti rombongan itu ada pemimpinnya, Pak. Pemimpinnya kamu, ya, pemimpinnya orang munafik, pemimpinnya orang kafir, ya udah, sono larinya. Pemimpinnya orang beriman, Rasulullah paling awalnya. Iya, ada mutawib. Iya. Begitu. Ya. Awali dari niat sekarang kita. Makanya begitu dahsyatnya niat. Kita tutup dulu, mungkin nanti ada pertanyaan dan tambahan. Ya, kita akhiri, kita lanjut lagi nanti insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.